wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat penting yaitu visualisasi bangsa. Visualisasi bangsa adalah bagaimana kita membayangkan Indonesia bukan hanya sebagai negara, tapi sebagai rumah besar yang harus kita jaga bersama. Saya Novi akan memandu podcast kita hari ini bersama rekan saya, Sita. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini. Semoga podcast ini membuat kita semua semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Iya, hari ini kita sudah kedatangan tiga narasumber ya, yang akan membahas terkait visualisasi bangsa dari sudut pandang sejarah, keberagaman, dan peran bela negara sebagai calon pegawai negeri sipil. Siapa saja tuh Sita, Nah, ini narasumber kita? semuanya dari tiga-tiganya ini dari Universitas Lambung Mangkurat nih, Mbak. Yang pertama kita ada Mbak Sela, yang kedua ada Mbak Nurmaini, yang ketiga ada Mbak Mas yang ganteng sendiri nih, Mas Fadil. Halo Oh, semuanya, Mbak Mas. halo Mbak Sita, Halo. halo Mbak Novi. Iya, selamat datang. Oke, langsung saja ya. Tapi sebelum kita masuk diskusi nih, yang agak berat-berat nih. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan cepat yang dijawab dengan satu kata oleh Mbak dan Mas semua, boleh ya? Boleh, Nah, boleh, saya, silahkan Mbak. saya mau tanya Indonesia dalam satu kata menurut Mbak Sela apa? Kalau dari saya perjuangan, Mbak. Oke, perjuangan. Mbak Nurma, Menurut saya keberagaman. keberagaman. Ya, dari Mas Fadil. Indonesia dalam satu kata, pengabdian. Oke, Mbak Sita gimana Mbak Sita? Oh, kalau saya harapan nih, kalau Mbak Novi gimana? Kalau saya kayaknya rumah. Ya, wah 5 kata ini kalau digabung rasanya sudah cukup ya menggambarkan Indonesia kita tercinta. Nah, oke, langsung saja kita langsung bahas yang pertama nih. Saya mau ke Mbak Sela dulu. Mbak Sela, Iya, Mbak Novi. Halo. ya, halo. Saya mau tanya nih terkait visualisasi bangsa. Ketika mendengar kata visualisasi bangsa, Mbak, apa yang pertama kali Mbak Sela bayangkan? Visualisasi bangsa yang terbayang itu sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu semua Indonesia berdiri karena pengorbanan, kan karena hadiah atau dikasih orang kan ya. Itu adalah pengorbanan. Jadi ketika kita berbicara tentang visualisasi bangsa, kita harus ingat bahwa kemerdekaan itu lahir dari persatuan bangsa Indonesia yang berbeda suku, agama, dan bahasa. Kalau kita lupa sejarah, kita akan mudah terpecah belah. Tapi kalau kita mengingat dan memaknai sejarah, kita akan sadar bahwa persatuan adalah pondasi yang menjaga bangsa Indonesia kita ini tetap berdiri kokoh gitu, Mbak. Wah, berarti kita harus menghargai perjuangan para pahlawan ya, Mbak. Iya, benar sekali. Wah, keren banget. Iya, berarti visualisasi itu harus dimulai dari rasa hormat pada sejarah dan perjuangan ya Mbak Sela ya. Betul, dari hal kecil seperti itu kita memulainya. Iya, oke terima kasih Mbak Sela. Yes. Lanjut ya. Saya mau nanya-nanya ke Mbak Nurma nih. Tadi Mbak Nurma bilangnya Indonesia itu digambarkan dengan satu kata keberagaman. Nah, memang keberagaman kan Mbak Nurma sering disebut sebagai kekuatan Indonesia. Tapi kadang juga bisa jadi sumber konflik katanya. Menurut Mbak Nurma bagaimana ya pernyataan itu? Jadi gini Mbak, semboyan bangsa kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Bagi saya, visualisasi bangsa itu terlihat ketika kita sebagai masyarakat itu kita bisa hidup berdampingan. Bukan cuma hal itu, tapi hidup berdampingannya itu kita juga harus dengan damai. Nah, Mbak Sita mungkin punya solusi bagaimana kita untuk mewujudkan semua itu? Berarti kita harus saling menghargai dan mentoleransi keberagaman ya, Mbak ya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi toleransi itu sebenarnya amat sangat penting sekali, Mbak. Karena apa? Toleransi itu bukan hanya membiarkan orang lain itu berbeda, tapi juga kita harus menghormati dan menghargai perbedaan itu sendiri. Seperti itu, Mbak.
Iya, oke, terima kasih Mbak Nurma. Poin yang kuat sekali ya. Nah, kita lanjut nih ke Mas Fadil. Iya, Mas Fadil, saya mau tanya sedikit nih terkait bela negara. Nah, Mas Fadil kan banyak orang mengira bela negara itu kita harus terlibat dalam kegiatan militer ya. Padahal kalau menurut saya sih tidak selalu seperti itu. Kalau menurut Mas Fadil gimana, Mas Fadil? Ya, baik, terima kasih Mbak Novi. Saya sepakat dan sepaket apa yang disampaikan tadi bahwa bela negara itu tidak mesti tentang militer, tidak mesti tentang angkat senjata. Artinya bahwa bela negara hari ini itu dimaknai sebagai bagaimana kita bisa menjaga integritas dan berkontribusi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai calon pegawai negeri sipil, bela negara itu diartikan sebagai bagaimana kita bisa bekerja disiplin, kemudian tidak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memberikan pelayanan terbaik. Kenapa demikian? Karena calon pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu adalah bukti wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin. Kalau aparatur sipil negara itu bekerja jujur, maka masyarakat akan percaya. Ketika masyarakat percaya, maka negara akan menjadi kuat. Jangan sampai kehadiran kita di tengah masyarakat itu justru jadi beban negara, bukan bagian dari bela negara. Saya kira seperti itu, Mbak. Wah, keren banget ya Mbak Novi Ya, jawabannya. Iya, jangan jadi beban negara kita, Mbak Sita. Iya. Iya, berarti bela negara bagian dari visualisasi bangsa ya, Mas Fadil ya. ya, Bangsa ya, yang benar, Mbak. bermartabat adalah bangsa yang aparaturnya juga bermartabat. Ya. Iya, oke, terima kasih ya Mas dan Mbak semua. Sekarang saya mau lempar pertanyaan nih untuk semuanya nih bergantian, mungkin boleh bisa menjawab satu kalimat saja. Kira-kira menurut Mbak sama Masnya, apa tantangan terbesar yang bisa merusak visualisasi bangsa kita saat ini? Dari Mbak Nurma deh dulu. Saya intoleransi dan kurangnya rasa menghargai perbedaan. Oke, kalau dari Mbak Sela? Kalau dari saya, tantangannya itu adalah ketika kita lupa sejarah dan kita mudah terprovokasi oleh hal-hal kecil, perbedaan kecil. Tuh. Oke, kecil tapi berdampak besar ya. Mas Fadil? Kalau menurut saya sederhana saja, ya degradasi integritas dan moral sih. Oke, saya setuju sih ya sama semuanya. Satu lagi mungkin kalau bisa saya tambahkan, hoax di media sosial ya, yang sekarang gampang sekali memecah belah kita sebagai bangsa. Nah, gimana sih, Tah? Wow, menarik banget. Berarti ancamannya tuh bukan hanya dari luar ya, tapi dari dalam juga ya Mbak ya. Tergantung kita menyikapi itu semua bagaimana. Ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Ya, oke, yang terakhir nih, terakhir sekali nih. Nah, saya ingin masing-masing dari Mbaknya dan Masnya bisa memberikan satu pesan singkat untuk mengajak masyarakat kita sama-sama mencintai Indonesia. Dari Mas Fadil dulu deh. Baik, terima kasih Mbak Novi. Mari bela negara dengan tindakan dan aksi nyata. Mulailah dari hal sederhana seperti disiplin, jujur, dan bekerja sepenuh hati untuk masyarakat. Dan kuncinya pada integritas. Seperti kata almarhum Artijo Alkostar, selaku role model Hakim Agung di Indonesia, bahwa integritas atau kejujuran itu tidak ada sekolahnya. Artinya tidak diajarkan di dunia pendidikan, melainkan harus ditanamkan dari dalam diri. Saya kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Iya, makasih Mas Fadil. Mbak Sela? Kalau dari saya, mari cinta Indonesia dengan mengingat sejarah dan menjaga persatuan. Jangan biarkan bangsa Indonesia pecah hanya karena hal kecil saja. Oke, terima kasih. Terakhir, Mbak Nurma. Pesan saya, mari kita jaga toleransi. Indonesia akan indah karena perbedaannya. Kalau kita saling menghormati, maka Indonesia akan semakin kuat. Oke, baik. Keren sekali ya, Sita, narasumber kita hari ini. Iya, keren. Langsung penutupan ya Mbak. Iya, baik. Dari podcast ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa adalah gambaran Indonesia yang kita bangun bersama melalui persatuan, toleransi, dan integritas. Bangsa yang kuat dimulai dari masyarakat dan aparaturnya yang berkarakter. Oke, kita tutup podcast ini dengan semangat bersama. Sama-sama kita katakan,
Bangga 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 berbangsa, 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 bangga 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 bernegara 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 Indonesia Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oh, semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mas.